Setelah memutuskan membeli jet tempur modern Dassault Rafale dari Prancis untuk memperkuat armada TNI Angkatan Udara, Indonesia juga terus melanjutkan komitmennya dalam pengembangan jet tempur masa depan melalui proyek KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Langkah ini menunjukkan bahwa strategi pertahanan Indonesia tidak hanya berfokus pada pembelian alutsista siap pakai, tetapi juga investasi jangka panjang dalam penguasaan teknologi dirgantara modern. Media Malaysia mengungkap bahwa Indonesia telah melunasi sekitar 90% kewajiban pembiayaannya dalam mega proyek jet tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae yang dikembangkan bersama Korea Selatan. Informasi ini memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam menjaga keberlanjutan kerjasama strategis di bidang industri pertahanan. Sebelumnya, kantor berita Korea Selatan melaporkan adanya rencana pengiriman salah satu prototipe KF-21 Boramae ke Indonesia. Prototipe tersebut merupakan varian satu kursi yang telah digunakan dalam berbagai pengujian penting, termasuk uji pengisian bahan bakar di udara atau air-to-air refueling. Menurut laporan Yonhap News Agency, Korea Selatan dan Indonesia telah mencapai kesepakatan terkait kemungkinan transfer satu unit prototipe KF-21 ke Jakarta. Namun, pengiriman tersebut bergantung pada penyelesaian kewajiban kontribusi finansial Indonesia dalam proyek bersama tersebut. Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan disebut akan menentukan jadwal penyerahan prototipe beserta dokumen teknologinya setelah Indonesia menyelesaikan pembayaran kontribusi sebesar 600 miliar won. Sebagai informasi, KF-21 Boramae merupakan program pengembangan jet tempur yang telah direncanakan Korea Selatan sejak tahun 2001. Tujuan utama program ini adalah menggantikan armada pesawat tempur lama yang dinilai sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pertempuran modern. Pengembangan KF-21 mulai berjalan pada tahun 2010 ketika Indonesia resmi bergabung sebagai mitra strategis. Dalam kerjasama ini, Indonesia berperan sebagai partner pengembangan sekaligus turut menanggung sebagian biaya riset dan produksi. Berdasarkan kesepakatan terbaru, kontribusi finansial Indonesia dalam proyek KF-21 telah disesuaikan dari sebelumnya 1,6 triliun won menjadi sekitar 600 miliar won. Revisi perjanjian ini dilakukan agar program tetap berjalan sekaligus mempertahankan partisipasi Indonesia dalam pengembangan teknologi jet tempur generasi baru. Menurut laporan media pertahanan kawasan, Indonesia telah membayar sekitar 536 miliar won atau sekitar 90% dari total kewajibannya. Artinya, Indonesia hanya perlu melunasi sisa sekitar 64 miliar won untuk menuntaskan komitmen finansialnya dalam proyek tersebut. Kemajuan pembayaran ini membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat teknologi dari proyek KF-21, termasuk transfer pengetahuan, pengalaman pengembangan pesawat tempur modern, serta keterlibatan langsung dalam proses pengujian. Keterlibatan Indonesia tidak hanya sebatas pendanaan. Sejumlah insinyur dari PT Dirgantara Indonesia juga telah dikirim ke Korea Selatan untuk berpartisipasi langsung dalam pengembangan teknologi pesawat tempur ini. Selain itu, pilot uji TNI AU juga telah terlibat dalam beberapa uji terbang KF-21 Boramae. Salah satu momen penting terjadi pada Oktober 2025 ketika Kolonel Penerbang Muhammad Sugianto ikut menerbangkan prototipe KF-21 dalam pengujian performa di ketinggian 10.000 hingga 20.000 kaki di Sacheon, Korea Selatan. Partisipasi langsung pilot Indonesia dalam uji terbang menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga bagian dari proses pengembangan teknologi dirgantara modern. Bagi Indonesia, kombinasi antara pembelian Rafale dan partisipasi dalam proyek KF-21 memberikan keuntungan strategis yang saling melengkapi. Rafale memberikan peningkatan kemampuan tempur secara cepat karena merupakan platform yang telah terbukti operasional di berbagai konflik modern. Sementara itu, proyek KF-21 memberikan manfaat jangka panjang berupa akses terhadap teknologi kunci dalam pengembangan jet tempur generasi berikutnya.
KF-21 sendiri dirancang sebagai jet tempur generasi 4,5 dengan kemampuan stealth terbatas, radar modern, serta sistem avionik canggih yang mampu bersaing dengan berbagai pesawat tempur terkini. Melalui kerjasama ini, Indonesia berpotensi memperoleh pengalaman penting dalam bidang desain pesawat tempur, integrasi sistem sensor, pengembangan struktur pesawat, hingga manajemen proyek industri pertahanan berteknologi tinggi. Strategi ganda ini memperlihatkan upaya Indonesia dalam membangun kekuatan udara yang tidak hanya kuat secara operasional, tetapi juga mandiri secara teknologi. Dengan hampir lunasnya kontribusi Indonesia dalam proyek KF-21 Boramae, peluang transfer teknologi dan kerjasama industri pertahanan antara Jakarta dan Seoul diperkirakan akan semakin terbuka luas. Kombinasi antara akuisisi Rafale dan partisipasi dalam pengembangan KF-21 menunjukkan bahwa Indonesia tengah membangun fondasi kekuatan udara modern secara bertahap, terencana, dan berorientasi jangka panjang. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan yang aktif mengembangkan kemampuan industri pertahanan berbasis teknologi tinggi. Kedepan, sinergi antara penguasaan teknologi dan peningkatan kesiapan tempur diharapkan mampu meningkatkan daya tangkal Indonesia serta menjaga stabilitas keamanan regional di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.